Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok reputasi online sedang bersama owner Sishop ID akan mewawancarai tentang bisnis Sishop yang dijalani oleh Ibu siapa? Ibu Siva. Baik, langsung saja kepada pertanyaan yang pertama, yaitu menurut Ibu Siva, mengapa reputasi online baik bagi bisnis Anda? Baik, menurut saya sebagai pelaku usaha, reputasi itu sangat penting bagi perusahaan saya karena reputasi itu bisa meningkatkan kepercayaan konsumen dan bisa menumbuhkan bisnis, terutama pada bisnis saya. Karena di era digital ini pasti reputasi itu sangat penting, apalagi kalau misalkan kita jualannya online. Itu bisa meningkatkan kepercayaan konsumen, dilihat dari review dan ulasan yang diberikan oleh konsumen. Baik, pertanyaan kedua yaitu apa strategi utama dalam mengelola reputasi online bisnis Anda? Strategi yang saya lakukan yaitu yang pertama, saya yang pastinya responsif terhadap konsumen karena pelayanan itu sangat penting ya bagi perusahaan saya gitu. Karena disitulah mungkin letaknya kepercayaan konsumen terhadap brand saya sendiri. Kemudian saya juga aktif berinteraksi terhadap keluhan yang dihadapi oleh konsumen. Kalau misalkan ada kecacatan dalam produknya atau misalkan dan lain sebagainya gitu. Baik, yang ketiga yaitu bagaimana Anda merespon umpan balik yang baik maupun negatif dalam bisnis Anda? Saya melakukan umpan balik kepada konsumen yaitu dengan cara memberikan umpan positif, yaitu dengan mengucapkan terima kasih dan terus berupaya untuk mempertahankan kualitas produk saya dan tentunya layanan saya. Kemudian saya juga dalam menanggapinya yaitu dengan secara tenang dan berusaha untuk menyelesaikan jika ada masalah yang dihadapi. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu apa contoh reputasi baik di bisnis Anda? Menurut saya contoh yang baik itu dengan adanya review dan ulasan yang positif dari konsumen. Kemudian dari tingkat kepuasannya juga kita harus memaksimalkan sebagai apalagi sebagai pelaku usaha, kita harus memaksimalkan biar si pelanggannya itu jadi loyal terhadap brand kita gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita jualannya di media sosial, kita harus meng-up akun kita biar terus aktif di media sosial seperti itu. Baik. Yang kelima yaitu bagaimana cara Anda menjaga kerjasama dengan tim internal ataupun eksternal untuk membuat citra merek di platform bisnis Anda? Yang saya lakukan yaitu dengan mengadakannya rapat, mungkin ya rapat koordinasi antara pelaku internal dan eksternal dari bisnis saya. Kemudian yang pastinya saya berusaha untuk memastikan setiap anggota atau setiap tim dari usaha saya untuk mencapai visi dan misi dari perusahaan saya sendiri. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda membangun dan menjaga reputasi online bisnis Anda? Dengan cara saya membangun dan menjaga reputasi dari bisnis saya itu dengan selalu memproduksi produk yang berkualitas, kemudian yang pastinya tadi memberikan pelayanan yang terbaik, kemudian aktif berkomunikasi di media sosial juga, terus merespon secara cepat terhadap konsumen, serta menjaga transparansi dalam setiap kegiatan saya, yaitu dengan mengupload konten di media sosial seperti itu. Oke, bagaimana cara Anda mengelola keadaan krisis yang mempengaruhi reputasi bisnis Anda? Yang pastinya saya akan bertindak secara cepat untuk mengakui kesalahan yang saya buat ya. Terus yang pastinya saya akan meminta maaf kepada konsumen dan memberikan penjelasan yang jujur dan secara transparansi seperti itu. Apa kendala yang Anda hadapi pada saat menjaga reputasi online selama ini? Mungkin karena saya jualannya online, yang pastinya kendala yang saya hadapi yaitu
dalam menjaga reputasi online sendiri. Baik atau benarnya dari ulasan yang diberikan oleh konsumen, kita harus tetap menanggapinya seperti itu. Karena yang pastinya kan kalau misalkan orang mau check out atau misalkan mau beli, kan pasti lihat review dan ulasannya. Nah, kita harus mempertahankan itu, dan pastinya persaingan bisnis juga akan semakin ketat ya. Seperti itu. Oke, yang terakhir, bagaimana cara Anda mengatasi reputasi buruk di bisnis Anda? Yang pastinya saya akan melakukannya secara profesional, terus menjelaskan juga situasinya seperti apa, terus meminta maaf juga, kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kemudian saya juga yang pastinya setelah itu akan memberikan pelayanan yang baik dan membangun kembali reputasi yang baik bagi perusahaan saya. Baik, terima kasih Ibu Sipa atas waktunya. Sekian wawancara yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.